Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SWD dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita hadir kembali untuk memberikan inspirasi kepada para kaum milenial yang akan bekerja atau yang sedang diberhentikan bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau untuk bisa bertahan dalam kondisi COVID-19 ini. Keterampilan-keterampilan atau skill apa yang harus dimiliki oleh sobat-sobat SWD pada era COVID ini, atau keterampilan yang harus dikuasai untuk menyongsong masa depan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 9 skill atau keterampilan yang harus kalian kuasai, kalian mengerti, agar kalian bisa hidup bertahan pada era COVID-19 sekarang ini. Video ini sekaligus merupakan jawaban kepada para sobat SWD yang telah mengirimkan request untuk diberikan inspirasi-inspirasi yang bisa meningkatkan jiwa survival, fighting spirit, agar bisa bertahan hidup di masa seperti sekarang ini. Sobat SWD, 9 keterampilan yang saya maksudkan kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah 3 keterampilan yang berkaitan dengan kejiwaan. Yang kedua adalah 3 keterampilan yang berkaitan dengan physically, pergerakan atau kemampuan. Yang ketiga, 3 keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengelola maupun beradaptasi. Sobat SWD, tidak usah berlama-lama. Sebelum kita lanjut pada 9 keterampilan yang akan saya jelaskan secara lengkap, untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video saya ini agar bisa lebih banyak manfaatnya kepada sobat-sobat SWD dimanapun berada. Jangan lupa bunyikan lonceng agar pembaruan video yang kami berikan dapat sobat-sobat SWD nikmati. Baiklah sobat SWD, keterampilan yang pertama yang harus sobat SWD lakukan atau kuasai atau miliki adalah kedekatan spiritual. Ada apa dengan kedekatan spiritual ini? Kedekatan spiritual yang saya maksud adalah apapun yang terjadi, keadaan dunia ini, entah itu ada COVID, entah itu tidak ada COVID, entah itu di PHK, tidak di PHK, entah itu menjadi pekerja bulanan, entah itu jadi pengusaha, kedekatan spiritual ini tidak boleh tidak. Maka kedekatan spiritual ini saya taruh pada nomor 1. Pertama, karena ini adalah merupakan esensial dari sebuah kehidupan. Kedekatan spiritual merupakan bentuk pengabdian umat terhadap Sang Pencipta. Kedekatan spiritual merupakan bentuk kepasrahan umatnya kepada Yang Menciptakan. Di sini mengandung keterampilan mengelola emosi, mengelola nafsu, tetap harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Terutama orang Islam, saya kira lebih paham sesuai agama masing-masing, prosesi-prosesi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta telah diajarkan dalam ajaran agama kita masing-masing. Oleh karena itu, saya berharap keyakinan sobat-sobat SWD terhadap kekuasaan, keadilan dari Sang Pencipta itu menjadi dasar
keterampilan yang harus kita miliki, kemampuan yang harus kita kuasai, bahwa kita tidak ada lain harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemampuan dan keterampilan inilah yang saya sebut atau saya namakan dengan kedekatan spiritual. Sobat SWD, saya memiliki keyakinan semakin dekatnya kita kepada Sang Pencipta, ikhlasnya kita kepada Sang Pencipta terhadap takdir yang diberikan, terhadap jatah yang kita terima, ini merupakan keikhlasan yang akan mendatangkan keberkahan-keberkahan berikutnya. Oleh karena itu, kedekatan spiritual ini silahkan ditanamkan dalam diri kita, ikhlas, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, itu menjadi semangat yang harus sobat-sobat SWD kuasai, yang harus sobat-sobat SWD lakukan. Nah, jika pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta ini sudah selesai, atau kita anggap kita total menyerahkan diri kepada Sang Pencipta, jangan lupa keterampilan kedua, kemampuan kedua yang harus kita miliki yaitu adalah kompetensi sosial. Apa yang terkandung dalam kompetensi sosial? Orang yang lebih dekat kepada Sang Pencipta, saya yakin empati, simpati kepada sesama yang lebih membutuhkan, itu akan sensitif kita berikan. Contohnya sekarang di era pandemi sekarang ini, bagaimana kita berempati atau bersimpati kepada orang yang kena dampak? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berikan? Ini merupakan kompetensi sosial. Kita harus pupuk, kita harus miliki ini kompetensi ini. Bagaimana kita harus berempati dan bersimpati kepada orang yang kena COVID, orang yang kekurangan, orang yang kurang beruntung, orang yang cacat, orang yang tidak memiliki ayah, orang yang ditinggal suaminya tidak diurusin, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah menguji seberapa besar kompetensi sosial yang kita miliki. Sobat-sobat SWD, ini tidak mudah. Kalau kita tidak merasa dekat dengan Sang Pencipta, kedekatan spiritual kita itu berkurang. Merasa kita memiliki sesuatu, uang, harta, dan sebagainya, merasa itu merupakan kristalisasi keringat. Tidak ada campur tangan orang lain. Salah. Anda bisa begini karena doa orang lain. Anda bisa begini karena ridho Allah SWT. Anda bisa begini karena itu restu dari orang tua. Maka kompetensi sosial ini, baik itu kepada sesama, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada keluarga, baik itu pada korban COVID, baik itu kepada penerima dampak COVID, itu harus kita miliki. Demikian Sobat SWD. Ini adalah skill yang kedua yang harus Sobat SWD miliki. Sedangkan yang ketiga, dalam rangka kita melakukan pendekatan spiritual, dalam rangka kita mengasah kompetensi sosial, kita juga harus memiliki kecerdasan etika dan budaya. Kenapa ini penting? Karena di dalam kita melakukan pendekatan sosial, kita tetap harus memiliki etika. Jangan sampai dalam rangka kita mengembangkan kepribadian yang sosialis, namun kita melanggar etika-etika yang tidak dibenarkan. Budaya-budaya lokal tertentu kita tabrak. Ini tidak bagus juga. Oleh karena itu, kolaborasi dari ketiga keterampilan ini, tiga skill ini, saya golongkan pada skill kepribadian dan pendekatan diri spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kedekatan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan etika dan budaya. Sobat-sobat SWD, etika dan budaya akan mengarahkan kepada kita permakluman, penghormatan, penghargaan terhadap sesama,
dengan tetap menjaga lingkungan yang ada. Ini akan menjadi bekal para sobat-sobat SWD dalam supel, bergaul, mencari pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, berusaha, dan sebagainya. Ini insya Allah akan membawa kemudahan bagi sobat-sobat SWD. Nah, sobat-sobat SWD, dari sisi keterampilan kepribadian sudah saya sampaikan 3 hal itu. Nah, bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan terhadap kemampuan pribadi kita? Kemampuan pribadi kita. Yang pertama, ini skill yang keempat, keterampilan yang keempat, yaitu adalah personal branding. Apa itu personal branding yang sobat SWD perlukan atau yang saya maksud? Personal branding adalah bagaimana cara Anda memberikan label terhadap diri Anda. Apa kemampuan Anda? Silahkan itu dielaborasi. Apa kelebihan Anda? Apa diferensiasi Anda terhadap orang lain? Memiliki kemampuan apa? Ini yang harus kalian kristalisasi. Ini yang harus kalian tonjolkan. Ini loh kemampuan saya. Saya bisa begini. Saya mampu begini. Sehingga dengan adanya personal branding, merek pribadi, label pribadi terhadap diri sobat-sobat SWD sekalian, maka nanti para usahawan, para wirausaha, para yang membutuhkan bantuan-bantuan akan mencari lewat personal branding yang ada itu. Oh, kalau ini si A, oh kalau ini si A, kalau ini adalah si C. Nah, perbedaan-perbedaan dari setiap orang ini, maka itulah personal branding. Seperti apakah Anda, itu adalah personal branding. Silahkan dielaborasi, silahkan dikemas, silahkan itu di-sounding, silahkan itu dipromosikan, silahkan itu disebarluaskan. Itu adalah personal branding. Jangan sampai Anda, saya tidak bisa apa-apa. Jangan. Berdoa boleh, berusaha boleh, memiliki kompetensi sosial boleh, kecerdasan etika dan budaya oke. Tapi kamu harus tetap mengasah kemampuan pribadi, yaitu adalah personal branding. Kemahiran yang kedua adalah kemahiran digital. Sekarang eranya sudah seperti ini. Tidak boleh ada pertemuan secara fisik, tetap harus menjaga personal distancing, jaga jarak. Oleh karena itu, siapa yang memiliki kemahiran digital, saya pastikan akan mampu bertahan hidup. Siapa yang memiliki kemahiran digital, ini adalah merupakan keterampilan yang bisa digunakan untuk bertahan di masa depan. Kenapa demikian? Negara ini jauh secara geografis, tapi dekat secara digital. Antar pulau, antar negara ini harus ditempuh menggunakan pesawat terbang kalau secara fisik. Namun di era COVID ini perjalanan dibatasi. Digital solusinya. Nah, bagi kita sobat-sobat SWD, saya sarankan silahkan upgrading diri. Silahkan bekali diri kalian terhadap kemahiran digital. Kemahiran digital seperti apa yang harus sobat-sobat SWD kuasai? Adalah kemahiran digital yang tetap menjaga etika dan budaya. Jangan gara-gara Anda mahir dalam digital, tapi kalian berujung ditangkap kepolisian. Kalian gunakan untuk menyebarkan hoax. Kalian gunakan untuk menyebarkan rasa kebencian. Jangan. Tapi kemahiran digital Anda, silakan itu dikemas, silakan itu dimanfaatkan untuk menjual personal branding Anda tadi, untuk menjual kemampuan Anda, untuk menjual kelebihan Anda, kalau itu dari sisi personality. Tapi kalau dari sisi wirausaha, gunakan itu untuk berjualan. Gunakan kemahiran digital itu adalah untuk mendapatkan penghasilan dari dunia maya. Tetap menjaga etika budaya dan agama.
Ini pesan saya. Jangan kalian mencari masalah, tetapi selesaikan masalah. Jangan kalian mendekati persoalan, tetapi selesaikan persoalan. Kemahiran digital mutlak hukumnya bagi kondisi COVID-19 ini. Sobat-sobat SWD sekalian yang saya banggakan, semoga tidak bosan mendengarkan saya. Masih ada 4 keterampilan lagi yang harus kalian kuasai. Keterampilan yang keenam adalah kolaborasi virtual. Sobat-sobat SWD, saya berharap kolaborasi virtual ini dapat kita pahami. Sekarang seminar-seminar sudah tidak ada lagi menggunakan pertemuan fisik. Seminar internasional yang harus melibatkan beberapa negara sudah dilakukan secara virtual. Silahkan ini dimanfaatkan, keterampilan ini silahkan dimasuki, keterampilan ini silahkan di-upgrade. Bagaimana secara virtual? Contoh, kalian tidak memiliki barang, tetapi kalian bisa berjualan. Silahkan dilakukan secara virtual. Hubungi orang-orang yang memiliki barang yang bisa dijual. Komunikasikan, saya jual di sini dan sebagainya. Kolaborasi virtual ditambah kemahiran digital akan membawa kesempurnaan dalam Anda melakukan wirausaha. Kolaborasi virtual menjadi sebuah keharusan untuk era COVID-19 ini, apalagi ke depan. Dengan semakin murahnya paket internet, semakin kencangnya bandwidth, besarnya bandwidth dan sebagainya, kita harus mengambil peluang ini. Kita harus hijrah dari konvensional menuju ke virtual. Kita harus hijrah menunggu momen pertemuan fisik menjadi pertemuan virtual. Kita harus switch kepada usaha-usaha virtual dibandingkan dengan usaha-usaha PDKT secara fisik. Kolaborasi virtual akan membesarkan kita dalam mendapatkan penghasilan atau bertahan hidup di masa depan. Sobat-sobat SWD sekalian yang saya banggakan, ini adalah kategori keterampilan yang kedua yang saya berikan kepada sobat SWD. Kita masuki keterampilan fase yang ketiga, yaitu adalah kemampuan pada personality yang ketiga dari sobat SWD, yaitu skill yang ketujuh, yaitu adalah adaptive of change. Apa itu? Adaptif terhadap perubahan. Jangan kita merasa sempurna sehingga tidak bisa menerima koreksi. Jangan kita merasa sudah kaya, kita tidak mau meninggalkan peran-peran, perilaku-perilaku yang sudah kita lakukan masa lalu. Sudah terbukti semuanya, baik itu negara Jepang yang canggih seperti apa, hadirnya disruption sehingga tergantikan pada waktu itu oleh Korea Selatan. Itu membawa inspirasi buat kita bahwa kita harus adaptif terhadap perubahan. Kalau eranya sekarang itu virtual, kalau eranya sekarang itu digital, ya kita harus adaptif terhadap itu. Jangan menutup diri, jangan bangga diri, saya akan begini saja, saya akan terus mempertahankan sikap saya. Tentunya ini bukan pilihan yang baik untuk menuju suksesnya kita. Tetapi sekali lagi, kalau 3 kompetensi, 3 keterampilan dasar atas tadi, kedekatan spiritual, kompetensi sosial, kecerdasan etika dan budaya itu melekat dalam sanubari kita, silahkan Anda adaptif terhadap perubahan. Karena dengan adaptif terhadap perubahan, maka kita akan tahu dunia luar, perkembangan yang terjadi seperti apa. Ini Sobat SWD, saya sarankan kalian jangan menutup diri, jangan cepat puas, jangan bangga diri, sehingga Anda abai terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sobat-sobat SWD dimanapun berada, keterampilan yang ke-8 adalah
kita harus memiliki keterampilan leadership. Leadership skill. Kita tidak selamanya diperintah. Kita kemungkinan akan memasuki fase memerintah. Kita tidak selamanya berkumpul di bawah. Kita akan menuju ke atas. Piramida harus kita capai. Oleh karena itu, keterampilan leadership atau leadership skill, kepemimpinan, ini harus kita kuasai juga. Bagaimana caranya kita memperlakukan orang yang berbeda pendapat dengan kita? Bagaimana caranya kita negosiasi? Bagaimana caranya kita menempatkan diri di tengah-tengah perbedaan yang ada? Ini merupakan keterampilan kepemimpinan, leadership skill yang harus juga kita miliki. Manakala kita dituntut kerjasama tim, manakala kita dituntut jadi pemimpin tim, maka keterampilan kepemimpinan ini akan sangat dibutuhkan. Sobat-sobat SWD sekalian, kalau kita sudah melakukan kedekatan spiritual secara total, kalau kita sudah memiliki kompetensi sosial yang mantap, kalau kita sudah memiliki kecerdasan etika dan budaya yang tidak perlu dikhawatirkan, kalau kita sudah memiliki personal branding yang diferensiasinya dengan orang lain adalah tinggi, kalau kita memiliki kemahiran digital, kalau kita memiliki kolaborasi virtual dengan siapapun, kalau kita adaptif terhadap perubahan, kalau kita memiliki kemampuan leadership yang baik. Yang terakhir, keterampilan yang harus sobat-sobat SWD kuasai adalah economic management skill, keterampilan mengelola ekonomi. Sobat-sobat SWD sekalian, kenapa ini saya taruh paling belakang? Kenapa? Karena inilah bisa menjadi sumber segala sumber kehancuran. Manakala Anda menerapkan ekonomi yang serampangan. Contoh, hukum ekonomi itu berjalan. Kalau kalian mendapatkan uang itu dengan gampang, maka sesungguhnya gampang pula Anda akan mengeluarkan uang itu. Manakala kalian mendapatkan uang itu dengan berdarah-darah, dengan kristalisasi keringat, dengan usaha yang semaksimal mungkin, maka kalian akan memanage keuangan Anda itu dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola keuangan ini menjadi keterampilan juga yang harus kalian miliki. Ini menjadi penting. Sesungguhnya tidak ada kebutuhan dunia ini yang tidak cukup, karena semuanya sudah diukur oleh Allah. Kita memiliki penghasilan 17 juta, habis juga setiap bulan. Ada yang memiliki penghasilan 2 juta, cukup juga berjalan selama 30 hari. Memilahkan mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang belum penting. Ini harus kita miliki. Kita harus mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus kita penuhi. Tapi kalau keinginan, sesuatu yang bisa kita pending, yang bisa kita nomor sekiankan. Karena itu sesungguhnya hanyalah nafsu yang bicara. Kebutuhan dan keinginan itu 11-12, tetapi maknanya sangat berbeda. Kebutuhan harus kita usahakan, tapi keinginan harus kita sesuaikan dengan kemampuan. Sobat-sobat SWD, ini pesan-pesan saya. 9 keterampilan yang harus sobat-sobat SWD kuasai, agar sobat-sobat SWD mampu bertahan di masa depan, mampu keluar dari era COVID ini dengan tidak membuat masalah sosial, apalagi kebangsaan, mampu menjadi leader dalam keluarga, mampu menjadi pengayom keluarga besar, dan mampu menjadi solusi dari sekian permasalahan yang ada. Sobat-sobat SWD, 9 keterampilan sudah saya berikan kepada sobat-sobat SWD. Sekarang terserah sobat SWD. Kalau saya boleh menyarankan, mulailah dari sekarang. 9 itu mana yang belum sobat SWD lakukan atau kuasai. Mana yang sudah kalian kuasai. Yang sudah kuasai pertahankan. Yang belum silahkan diusahakan. Integrasikan, sinkronisasikan dengan kepribadian kita. Jangan lupa
itu akan menjadi kekuatan di masa depan yang akan datang. Sobat-sobat SWD, semoga 9 keterampilan yang saya berikan ini memberikan inspirasi terhadap sobat-sobat SWD. Tidak usah galau, kita harus kuat, kita harus siap. Silahkan kirimkan komen-komen di bawah ini agar kami bisa menghadirkan solusi-solusi buat sobat-sobat SWD sekalian. Kalau video ini bermanfaat, saya berharap like, comment, and subscribe. Tapi kalau tidak bermanfaat, berikan komen agar bisa lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Sobat SWD. Sampai jumpa pada video-video berikutnya yang lebih bermanfaat dari 3 kategori channel Sobat SWD. Inspire, Education, dan Entertain. Sobat-sobat SWD, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.